Baik rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi rasulil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih rekan-rekan semua telah bergabung di Cyber Night. Jumpa dengan saya Agung Primamorista sebagai host. Malam ini kita akan mencoba membahas mengenai satu topik yang terkait dengan fenomena adanya penyalahgunaan data. Ya, data apa? Ini data terkait data pribadi ya yang dimiliki oleh seorang individu maupun data yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya data identitas ya yang kita gunakan sehari-hari, IKTP misalnya. Nah, ini kita undang dua orang rekan di sini ya. Jadi ada Bapak Robert Rompas, adalah praktisi perbankan dan jasa keuangan. Kemudian juga ada seorang observer yaitu Pak Yosi Mahendra. Selamat malam Pak Robert. Ya, Pak Robert bisa mendengar saya? Yo, malam Pak Agung. Ya, Pak Robert gimana, keluarga sehat? Sudah divaksin semua Sehat Pak? Semuanya, Pak Robert, keluarga alhamdulillah. aman ya? Sudah vaksin, anak 2 kali, saya 1 kali karena saya pakai AstraZeneca. Nunggu bulan September yang kedua. Baik, mudah-mudahan aman. Baik. Pak Yosi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Masih jadi detektif partikelir Pak Yosi? Masih sampai saat ini Mas. Oh masih ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, forum ini adalah forum pekanan ya. Mudah-mudahan kita dapat saling berdiskusi di kesempatan setiap akhir pekan ini ya. Jadi di sini santai saja. Kita bisa cari inspirasi, bertukar informasi maupun juga di sini boleh sambil bertanya nanti ya. Kita akan buka termin pertanyaan. Boleh sambil ngopi-ngopi, boleh sambil nyemil-nyemil. Nah, tentunya di sini kita berharap ada yang akan kita bawa pulang nanti ya, bukan kopi, bukan cemilan yang kita bawa pulang karena mungkin di rumah kita sudah ada. Jadi mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan di sini dapat kita sampaikan kepada semua rekan-rekan kita ya di rumah, termasuk kolega kita ya, saudara dan juga teman-teman yang lain. Atau mungkin cyber lovers juga nanti bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk berpartisipasi pada event berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut era revolusi industri versi 4. Karena itu nanti di sini kita akan mengundang beberapa rekan-rekan juga ya pada sesi-sesi berikutnya supaya nanti rekan-rekan juga bisa memperoleh informasi yang benar menggunakan layanan digital, termasuk bagaimana kita dapat bertransaksi atau mengakses layanan dengan tepat, aman, dan nyaman. Oke, langsung saja. Mungkin Pak Robert ini bisa menjelaskan sedikit di Pak Robert. Kira-kira latar belakang dan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini seperti apa? Mungkin rekan-rekan ini perlu tahu ya, kenapa data kita bisa bocor dan sebenarnya situasi apa yang sedang terjadi saat ini. Silakan Pak Robert. Oke, Pak Agung. Nanyanya jangan langsung main data-data bocor aja dong. Ini yang bilang data bocor ini siapa gitu. Jadi kita berbicara soal data tentunya semua sama-sama paham. Data-data yang ada di lembaga-lembaga keuangan itu pastinya berusaha disimpan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena hampir semua lembaga keuangan itu diawasi tentunya oleh regulator. Mereka juga diharuskan untuk selalu comply kepada aturan, selalu comply kepada standar operasional. Nah, rasanya bahwa kalau kita berbicara data yang bocor itu, nah kita mesti ngobrolnya lebih jelas lagi. Yang dia maksud dengan data bocor ini seperti apa saat ini. Belakangan ini kita mendengar bahwa ada data bocor dari lembaga negara, katakanlah seperti itu. Tapi sampai hari ini pun kita nggak tahu sebabnya apa data itu bocor,
apakah terkonfirmasi bahwa data itu juga bocor, kita juga nggak dapat informasi lagi. Ribut-ribut itu kan katanya sebuah lembaga kebocoran datanya gitu kan. Tetapi sampai hari ini kita nggak jelas. Yang kedua adalah bahwa ada juga sebelumnya juga kita mendengar bahwa sebuah platform e-commerce datanya juga terkonfirmasi dan bocor katanya. Tapi kita cuma dengar sampai situ aja. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan kebocoran data tersebut, siapa yang membocorkan data-data tersebut. Ya kan, nah masalahnya jangan-jangan yang ngebocorin datanya juga adalah kita sendiri. Karena kita sering melihat bahwa kita sering abai. Jadi kalau masyarakat kita itu sering abai dengan data-data pribadi yang sifatnya sangat sensitif sebenarnya. Kita kembalilah, jangan ngomong dulu, ngomong digital, era digital, industri 4.0. Kita mau masuk 5.0 sebabnya. Kita 4.0 ini udah di tengah-tengah, sebentar lagi kita akan masuk dalam 5.0 gitu. Dimana kalau bicara soal data, sedari dulu data itu rasanya banyak yang tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya gitu. Seperti contohnya misalnya, kalau lembaga perbankan dulu kalau sebelum kita masuk era digital ya, kalau mau ngajuin pembukaan kredit misalnya, kita sebut aja lah kartu kredit, atau kita sebutlah personal loan gitu. Sering-sering lembaga itu menggunakan jasa pihak ketiga, di mana jasa orang-orang pihak ketiga itu berhadapan langsung dengan nasabah, calon nasabah, dan mereka meminta semua data isian yang ada dalam formulir itu diminta dan diserahkan oleh kita gitu. Jadi kita menyerahkan dengan sukarela semua informasi, data yang kita miliki. Jadi ada informasi, ada data juga yang kita miliki, kita serahkan kepada orang tersebut. Dan dengan sukarela kita menandatangani bahwa semua data-data kita itu boleh dibawa, ditujukan kepada bank, ataupun juga lembaga jasa keuangan lainnya. Sampai di sini tentunya kita harus tahu bahwa yang namanya data-data tersebut, data kita dalam isian tersebut, sudah berpindah ke pihak yang lain. Pertanyaannya, apakah pihak lain itu akan menjaga data kita sebaik-baiknya? Itu jadi pertanyaan gitu. Apakah misalnya pihak lain yang bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan tersebut juga memiliki sebuah perjanjian apapun namanya untuk tidak men-share data-data lainnya, tidak mengcopy, tidak menduplikasi data tersebut. Yang sering-sering kita tahu bahwa kalau kita pernah mengajukan satu permohonan kredit katakanlah ke satu tempat, maka 2-3 bulan kemudian akan muncul telepon, akan muncul SMS dulu ya, kita belum ngomong WA, yang mencoba untuk menawarkan produk-produk dari bank lain yang tidak pernah kita kenal. Jangankan itu, saya 1 minggu yang lalu mendapatkan pesan dari WhatsApp dari sebuah lembaga bantuan hukum. LBH loh ini, gitu. Apa itu? Pesannya apa? Seperti Pak Agung nih, LBH-nya apa namanya? TIP Law Firm. Tulisannya adalah bahwa mereka ya TIP Law Firm sama nih sama TIP Law Firm jangan-jangan, tapi mudah-mudahan TIP nggak melakukan ini. Oh enggak Pak. Dia menawarkan kepada saya untuk membantu menyelesaikan utang katanya. Loh, pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan nomor telepon saya? Padahal dia lembaga law firm loh. Law firm itu melanggar hukum malah seperti itu. Saya mengatakan kepada mereka, dari mana Anda mendapatkan nomor telepon saya? Nah, dia mulai berkelit-kelit lah. Nah, bukannya soal berkelit-kelitnya itu. Pertanyaannya sekarang dari mana data tersebut munculnya? Kok bisa-bisanya dia mencoba untuk membantu saya menyelesaikan kalau seandainya saya punya tagihan di bank ataupun dimanapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia langsung melanggar hukum lagi, padahal dia law firm yang menyatakan bahwa dia akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Setahu saya yang namanya bantuan hukum ataupun lawyer tidak boleh menjanjikan sebuah kemenangan apapun. Siapapun lawyernya tidak boleh menjanjikan sebuah kemenangan. Tentunya nanti ada teman-temannya Pak Agung dari TYP nih, mungkin nanti bisa ikut ngobrol juga. Baik, hal-hal seperti ini sengaja dilanggar oleh
orang-orang yang mengerti hukum gitu. Jadi ini kita udah kisruh nih kalau seandainya ngomongin data-data itu. Kita sendiri membiarkan data kita berikan kepada orang. Orang tersebut diperintahkan oleh lembaga jasa keuangan. Nah, jasa keuangan sendiri pun tidak bisa memastikan bahwa data-data yang diberikan oleh calon nasabahnya itu terjaga dan tersimpan dengan baik. Karena kita semua sepakat, Pak Agung, bahwa apapun juga yang merupakan barang yang dicetak, itu sangat mudah untuk diduplikasi. Gitu. Nah, saya mau ngomong sampai sini dulu, biar kita sama-sama berpikir, kira-kira di mana sih permasalahan ini kalau sampai data itu bisa tersebar kemana-mana. Kita belum ngomong soal data kependudukan. Kita masih ngomong data-data yang kita miliki yang beredar saat ini gitu ya, dari asal usul yang pertama orang mau memasarkan sebuah produk lembaga keuangan, meminta informasi tentang diri kita dengan sukarelanya menyerahkan kepada mereka. Dan kita sekarang baru bingung, baru kita bilang data bocor. Nah, maksud data bocornya gimana data bocor nih Pak Agung? Nah, ini sebetulnya menarik nih, karena mengenai kebocoran data ini sudah kita bahas di pekan sebelumnya ya, namun rekan-rekan juga di sini mungkin belum bisa hadir pada waktu itu. Jadi sebetulnya memang permasalahan yang paling menurut kami yang paling parah itu adalah mengenai data identitas itu Pak Robert ya, bahwa data yang ada di fisik IKTP itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang data itu boleh dilihat oleh orang lain atau tidak? Ya. Kemudian kalau misalnya kita daftar satu layanan misalnya, kita mesti upload ya IKTP kita foto atau kemudian kita upload. Nah, ini kalau disimpan di dalam satu database misalnya, tadi Pak Robert sudah sampaikan bahwa kalau data itu sampai ada yang menyalahgunakan, nah ini seperti apa? Nah, ini gimana Pak Robert? Sebetulnya kalau data pribadi itu ya, itu sebaiknya perlakuannya seperti apa? Kalau misalnya ada petugas atau pengelola perusahaan yang mengelola data tersebut. Silakan. Ya, jadi saya juga nggak pasti bahwa di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung yang meminta data-data dari masyarakat secara langsung, antara perusahaan dengan karyawannya pun, saya nggak yakin bahwa mereka semua menandatangani NDA ya, non-disclosure agreement ya, di mana masing-masing karyawan itu diharapkan tidak memberikan informasi apapun juga gitu terhadap data yang dimiliki. Ya, kita ke bank lah, Pak Agung kan pada di bank kan ya, Pak Agung mungkin 10 tahun di bank kali ada ya, bagian IT security lagi. Emang Pak Agung pernah bikin begituan? Saya mau tanya dulu gitu, apakah semua karyawan bank di tempat Pak Agung itu menandatangani NDA? Ya, tidak sih sebetulnya. Jawabannya pasti enggak Pak Agung. Enggak kan ya? Nah, ya. Pak Agung nih ngapain dulu waktu jadi IT security gitu? Nah, inilah saya mau ngomong bahwa tidak semua lembaga juga mengerti menata laksanakan ataupun juga memperlakukan data itu sebagai sesuatu yang sangat sensitif. Permasalahannya di Indonesia saat ini, Pak Agung, belum ada undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Indonesia belum ada perlindungan data pribadi itu dijadikan sebuah undang-undang. Dulu ribut-ribut RUU-nya gitu. Tapi sampai hari ini saya belum dengar bahwa sudah disahkan, bahwa sudah diajukan, sudah diproses lebih jauh gitu tentang perlindungan data pribadi. Persoalannya kalau seandainya ada kebocoran data yang masif seperti yang kemarin itu, Pak Agung, ya. Bagaimana cara mengenakan sanksinya? Karena tidak ada undang-undangnya. Ya. Mau pakai undang-undang yang mana gitu? Mungkin nanti teman-teman dari law firm TYP ini juga bisa ngasih pendapat. Bagaimana caranya gitu melakukan penyidikannya? Bagaimana caranya memproses lanjutan kebocoran-kebocoran data tersebut? Baik. Dulu saya masih juga ingat Pak Agung, waktu saya masih bekerja di bank, saya kebetulan bekerja di bagian kartu kredit. Yang namanya kartu kredit itu tidak pernah ada ditulis dalam sebuah aturan. Tidak pernah ada dalam undang-undang mau dikeluarkan oleh PP, Menteri Keuangan kah, whatever namanya kah, menyatakan bagaimana itu kartu kredit itu sendiri gitu. Yang ada adalah
satu kata doang, kartu kredit adalah produk bank. Ya. Bayangkan bahwa produk ini produk yang bersifatnya transnasional, bisa ditransaksikan di mana saja. Nah, pada saat itu Pak Agus, saya jadi kembali ingat kejadian-kejadian sebelumnya. Ya. Para sindikat internasional itu datang ke Indonesia. Ngapain? Mereka ingin membobol menggunakan kartu palsu semua di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu nggak ada undang-undangnya. Jadi kalau ditangkap itu, gitu kan, mereka ya dikenakannya undang-undang KUHP biasa, KWP pidana. Kalau Pak Agung mau tahu, dulu itu kita berbicara soal pemalsuan. Yang namanya pemalsuan itu harus dinyatakan lewat laboratorium, Pak Agung. Baik. Laboratorium forensik, lapor Polri. Itu harus dilakukan begitu untuk dinyatakan bahwa ini palsu atau tidak palsu. Nah, untuk membandingkan palsu dengan yang asli, dua barangnya harus ada. Kalau kartu kreditnya orang Amerika dipalsukan, digunakan di Indonesia, ditangkap, kartu aslinya dari mana, Pak Agung? Ya, di tangannya pemegangnya. Ada di orang pemegang di Amerika. Apakah kita harus minta sama mereka untuk dikirim ke sini, terus kita bandingkan dengan yang palsu? Baik. Itu Pak Agung. Jadi kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi di negara kita ini gitu. Jadi kita selalu telat membuat aturan-aturan yang diperlukan. Sehingga menurut saya perlindungan data pribadi ini sudah seharusnya dibuatkan undang-undangnya. Harus ada tuh gitu, biar semuanya tahu aturan mainnya. Masyarakat juga tahu tentang data-data pribadi tersebut. Apa sih fungsinya KTP yang saat ini ada? Apa sih fungsi-fungsi data lainnya? Itu kan data-data kredensial yang sebenarnya data tersebut tidak di-uyah lah gitu ya, tidak di-share kemana-mana gitu. Nah, kita sekarang masuk dalam era digital nih, agak lumayan nih sekarang era digital. Tadi pertanyaannya Pak Agung, gitu. Bagaimana sekarang perbedaan? Dulu kalau data-data pribadi dulu zaman masih belum digital, wah bukan main aja pokoknya Pak Agung. Jadi mudah sekali orang mengambil data-data yang dimiliki oleh orang lain gitu, secara sengaja ya, diperdagangkan. Kita ribut gitu kan, data-datanya kenapa ini muncul penawaran, muncul telepon ditelepon segala macam. Tadi seperti saya katakan tadi, ada sebuah lembaga bantuan hukum menawarkan saya gitu kan, aneh jadinya gitu, lembaga bantuan hukum loh. Tapi untungnya bukan TYP nih. Kalau TYP saya udah ngomong nih sama Pak Agung nih. Gitu Pak Agung. Jadi coba kita juga pengen dengar juga dari teman-teman gitu. Apa sih masalahnya, masalah data ini di Indonesia ini rumit gitu loh. Ya, salah satunya ini juga Pak Robert ya. Kalau kita menggunakan satu layanan digital, ini suka ada term of use. Nah, ini kalau kita baca tuh panjang banget, terus bahasa Inggris pula gitu ya. Dan di situ kita nggak pernah tahu isinya what exactly it is ya. Apakah memang di situ ada keterangan bahwa data kita dapat digunakan oleh penyelenggara tersebut atau tidak. Nah, saya juga belum pasti itu kenyataan seperti apa. Tadi yang Pak Robert katakan bahwa apakah sebuah perusahaan membuat satu perjanjian ya mengenai keamanan data ini pada karyawannya, misalnya ada NDA tadi. Nah, permasalahannya adalah kalau pertama ya kita sebagai konsumen, sebagai pengguna layanan tidak mengetahui apa isi daripada term of use tadi ya, penggunaan data itu, dan kedua di penyelenggara juga tidak ada NDA-nya antara perusahaan dan karyawan itu. Pihak ketiga pun belum tentu ada. Misalnya sebuah perusahaan nyewa jasa layanan IT, saya nggak tahu pasti apakah memang ada ketentuan yang spesifik yang menyebutkan tentang datanya. Saya kira ini jadi satu permasalahan, dan sebetulnya kalau kebocoran data yang 279 juta itu sangat luar biasa ya. Saya nggak tahu data saya dari situ atau enggak. Tapi paling tidak gini, kira-kira kalau ada modus operandi dari orang dalam ya, misalnya ada seorang pelaku internal yang membocorkan data. Nah, itu gimana Pak Robert? Apakah memang menurut sejauh ini pengamatan Pak Robert seperti apa? Dan data apa biasanya yang dicuri itu? Ya, jadi data kalau kita bicara di lembaga keuangan tuh biasanya data-data pribadi itu menyangkut identitas.
gitu ya. Identitas itu data-data primary data lah yang ada di dalam kartu identitas kita. Yaitu pasti kita berpegangan pada kartu tanda penduduk. Atau kalau dia sudah elektronik, menjadi iKTP. Gitu ya. Data-data itu kan primary data ya, gitu ya. Baik. Itu ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat, ada segala macam yang ada di situ. Tapi primary data itu biasanya 5 yang ada di dalam iKTP tersebut. Nah, dulu kan di fotokopi, sekarang ini orang kebanyakan kali adalah memberikan informasi tersebut dengan seolah menggunakan selfie. Baik. Jadi orang berfoto selfie itu memegang KTP-nya dan berfoto selfie. Nah, itu dijadikan sebuah persyaratan untuk melakukan semacam onboarding secara melakukan digital onboarding, jadi meng-onboard secara digital. Tentunya itu data-datanya selalu melulu adalah KTP gitu ya. Data lainnya adalah selain data identitas, tentunya data penghasilan, data pekerjaan, data kepemilikan bahkan gitu, yang sering-sering diminta oleh bank untuk mereka melakukan assessment, bank atau lembaga keuangan lain lah ya, untuk melakukan assessment. Nah, kalau data-data itu dikuasai oleh pihak lain, maka tentunya pihak lain bisa menyalahgunakan data tersebut. Nah, itu jadi persoalan gitu. Kalau Pak Agung datanya saya ambil gitu kan, saya gunakan kepada lembaga keuangan lain, tiba-tiba Pak Agung nanti saya dapat pinjaman Pak Agung tiba-tiba ditagih, Pak Agung kan bingung gitu. Mangke juga enggak, ngerasain juga enggak, tapi nikmatin penagihannya. Begitu penagihannya pakai debt collector lagi. Nah, saya pernah tuh kejadian Pak Robert. Banyak sekali. Saya pernah jadi korban juga dulu. Yang banyak gitu loh. Ya, baik. Oke, Gitu. jadi ini permasalahan mengenai data ini repot ya Pak ya sebetulnya ya. Nah, saya sih melihat repotnya itu adalah karena satu, kita sendiri abai gitu sebagai pemilik data. Ya kan pemilik datanya kan adalah kita gitu. Seringkali kita abai dengan data-data kita. Iya. Yang paling gampang lah Pak Agung datang ke mesin ATM gitu ya. Itu kertas resip itu habis bertransaksi itu. Iya. Itu berserakan Pak Agung di sekitar mesin ATM. Itu kan ada isinya itu kan itu dari kertas-kertas tersebut. Ya. Dan itu berserakan. Kalau udah berserakan begitu, artinya bahwa pemiliknya dengan sengaja ya kan meletakkan di tempat tersebut gitu loh. Berserakan. Sekarang ada lagi di bank besar saat ini, katakanlah saya sebut bank aja, mohon maaf gitu ya. BCA gitu. Dulu itu kalau kita habis melakukan transaksi, keluar resip. Iya. Sekarang tuh keluar pilihan. Mau saldo tampil atau tidak tampil. Iya. Ya kan sering-sering orang kalau habis ambil uang biasanya mau tahu sisanya berapa. Berarti kan tampilkan saldo. Iya. Ya kan tampilkan saldo itu ada pihak lain yang bisa ngelihat juga seharusnya kalau lagi queuing, lagi antri. Kalau mesin ATM-nya itu di dalam sebuah ruangan yang tertutup, masing-masing bisa buat satu orang saja, mungkin agak lebih aman. Iya. Tapi kalau ada queuing di tempat yang terbuka, itu di belakangnya dia ada orang nakal, ya kan ada orang yang punya etika tidak baik melihat saldo rekening orang itu banyak. Tentunya orang itu akan berpikir bagaimana caranya menguasai uang tersebut yang muncul di dalam tampilan mesin ATM tersebut. Kalau kita bahas kenapa itu mereka melakukan seperti itu, tujuannya jangan-jangan mereka cuma alasannya lah efisiensi supaya tidak mengeluarkan biaya untuk mencetak dan menggunakan kertas. Padahal resikonya di belakang itu tidak pernah terpikirkan. Ada risiko yang akan muncul seandainya itu dibiarkan. Nah, persoalannya di Indonesia ini nggak banyak lembaga-lembaga ataupun asosiasi-asosiasi yang ingin menjaga dan membantu keamanan data-data masyarakat. Coba Pak Agung sebutin, hampir semua lembaga-lembaga asosiasi tersebut adalah ngurusin bisnisnya, nggak pernah mengurusi masalah keamanannya. Ada nggak asosiasi yang bicara soal keamanan data, soal keamanan sistem, soal keamanan kenyamanan buat customer dari lembaga jasa keuangan? Belum pernah muncul.
Baik. Ini pengetahuan saya, tapi saya nggak tahu, jangan-jangan sudah ada Pak Agung, jangan-jangan bikin lagi gituan. Tapi setahu saya, barang ini nggak ada. Yang ada adalah asosiasi-asosiasi itu asosiasi yang bicara soal bisnis. Katakanlah mengenai e-commerce dan sistem pembayaran, ada Aftek. Pinjaman online yang rame-rame saat ini ada AKPI. Ya. Dulu pertama kali kartu kredit itu ada AKKI. Ya kan? Nah, itu semuanya kita berbicara soal bisnis. Gitu. Tidak bicara soal keamanan. Mungkin waktu saya di AKKI itu, kami itu menyadari bahwa kita belum memiliki aturan, belum memiliki undang-undang, terus kita diserbu oleh pelaku-pelaku kejahatan internasional, sehingga kita semua penyelenggara bank, penerbit kartu kredit itu kumpul bareng-bareng untuk bagaimana caranya mengantisipasi kalau seandainya muncul lagi penyalahgunaan atau pemalsuan data. Baik. Pemalsuan kartu kredit itu adalah pemalsuan data. Mencuri data orang, memindahkan ke sistem pembayaran yang lain. Gitu. Mungkin gini, Pak Robert, itu terjadi gitu. Saya mau tanya satu hal nih. Kalau tadi kita bicara iktp, kemudian kita bicara data kartu kredit, itu kan more or less secara fisik itu masih hampir sama ya. Ada kartu yang ada primary data, ya, data yang tertera dalam fisik kartu itu, ya, baik itu di KTP maupun di kartu kredit. Nah, sebetulnya risikonya kalau KTP kita upload misalnya ya untuk satu registrasi, kemudian bisa terlihat oleh orang lain. Nah, begitu juga kartu kredit ya. Kalau kartu kredit kita misalnya digunakan pada saat kita belanja di toko misalnya, kemudian kalau ada orang iseng di foto bolak-balik gitu ya, ada namanya di depan sama CVV2. Nah, itu sebetulnya risikonya sama nggak sih Pak Robert dari dua jenis data ini? Jadi kalau kartu kredit itu kan merupakan sebuah fasilitas. Ada fasilitasnya, satu melekat pada kartu tersebut. Tapi kalau KTP itu kan bisa muncul fasilitas. Multiple facility bisa muncul dari KTP tersebut. Baik. Ya, jadi kalau kita ngomong soal mana lebih resiko, tentu dua-duanya beresiko. Tapi kalau mana lebih resiko, kalau kartu kredit sebagai alat bayar itu, ya sudah mereka satu kartu itu adalah sudah memiliki batasan, yaitu biasanya pagu ditetapkannya. Jadi kalau mau habis pagunya gitu. Tapi kalau kartu KTP itu bisa multiple efeknya gitu. Ya. Nah, kita kurang menyadari dan kurang mawas diri terhadap hal-hal seperti itu. Gitu ya. Kalau untungnya sekarang kalau kartu kredit sudah mulai lebih aman transaksi kalau face to face-nya. Karena mereka sudah bertransformasi dari pita magnet itu menjadi chip. Nah, kalau seandainya transaksinya itu adalah non face to face, mereka juga sudah punya cara pengamanannya. Rata-rata merchant itu diikut sertakan dalam program namanya Trade Secure dan segala sesuatunya. Gitu sehingga kita merasa bahwa ini seharusnya lebih aman saat ini environment-nya. Namun memang belum tentu aman itu 100% nggak ada kejahatan. Tetap ada kejahatannya, tapi rasanya lebih terkontrol saat ini dibanding dengan yang dulu-dulu di mana kartu kredit itu sama sekali tidak punya pengaman gitu datanya dalam bertransaksi. Gitu ya. Dan environment dalam transaksi online juga rasanya belum seperti sekarang. Ya. Sekarang mungkin orang dikenal dengan ada satu alat bantu namanya one time password. Kalau kita bertransaksi di cara e-commerce. Tapi one time password juga bukan sesuatu alat yang 100% bisa mengamankan transaksi. Karena awareness dari pemegang ataupun masyarakat seperti kita ini kebanyakan mereka tidak aware apa itu one time password. Ya kan kita sering dengar itu. Banyak sekali orang berkomplain gitu ya. Menyanggah transaksinya. Bank sudah mengatakan bahwa Anda memasukkan password Anda itu kan secara nggak sengaja atau secara sengaja bahkan karena ketidaktahuan orang yang mendapat one time password itu menyerahkan passwordnya kepada pihak lain atau memang pihak lain yang dengan sengaja dengan kemampuannya mereka mencoba mengambil dan berhasil mengambil one time password tersebut dengan cara apa? Mungkin beberapa yang sangat konvensional kita sebut telah meng-hijack nomor teleponnya. Telepon tersebut dinyatakan hilang dulu, terus diganti.
Nah, kalau kita berbicara masalah transaksi yang menggunakan telepon Pak Agung, gitu ya, ini bank bisa juga menjadi korban karena bank tersebut praktis nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau seandainya di operator telco itu yang namanya orang mengganti nomor telepon itu dibiarkan begitu saja. Maksudnya saya, Pak Agung ngerti nggak? Misalnya Pak Agung punya nomor telepon. Saya tahu nomor telepon Pak Agung tersambung dengan beberapa rekening di bank. Hampir Baik. semua sekarang masyarakat itu nomor teleponnya terhubung dengan rekeningnya di bank. Saya tahu itu. Saya nyatakan nomor telepon Pak Agung itu hilang ke operator. Dan di sana saya minta ganti. Digantilah nomor telepon nomor Pak Agung diblokir, nomor saya hidup. Pada saat saya bertransaksi ke bank, otomatis semua informasi OTP-nya akan datang ke tempat saya. Bisa seperti itu, gitu kan kejadiannya. Nah, permasalahannya, bank juga punya kewajiban sebenarnya untuk mengedukasi customer-nya. Tapi menurut saya, bank itu agak males-malesan juga mengedukasi customer. Selalu dia mengatakan, sudah kami edukasi Pak. Edukasinya lewat apa? Lewat footnote, katanya di billing statement. Lewat apa namanya tempelan-tempelan gitu loh segala macam. Edukasi ke masyarakat itu dilakukan setahun sekali sama mereka. Ya masyarakat kita kan orangnya sering pelupa. Bukan cuma pelupa, kadang-kadang masa bodoh gitu, kebanyakan masa bodoh. Sehingga hal tersebut terjadi gitu. Nah, yang namanya PIN itu kita sudah sering katakan Pak Agung dari zaman dulu ini. Gitu ya, mengatakan bahwa jangan menggunakan PIN number itu tanggal lahir Anda, jangan pernah menginformasikan kepada siapapun gitu. Tapi hal tersebut masih sering terjadi. Ada orang masih menggunakan tanggal lahirnya sebagai PIN. Ada orang yang seringkali bercerita tentang PIN-nya kepada orang lain. Dan ini bukan cuma di masyarakat awam. Saya pernah berhadapan dengan pejabat di sebuah bank sentral yang PIN-nya bisa terkonfirmasi oleh temannya. Bayangin itu pejabat di bank sentral, PIN-nya terkonfirmasi oleh temannya. Nah, bagaimana masyarakat awam dalam hal kayak begini? Inilah Indonesia gitu. Nah, agak seru sih kalau ngomong Indonesia. Oke, ini tadi Pak Robert sudah jelaskan mengenai kartu kredit. Mungkin kita diskusi saja. Nah, sebetulnya apa sih motif ya yang paling utama ya kalau misalnya ada seorang kriminal atau sindikat lah ya, mereka mencuri data ya, katakanlah saya kriminal, saya bekerja sama atau saya seorang admin katakanlah di perusahaan, kemudian saya kerjasama dengan orang luar gitu ya, saya mengambil data itu kemudian saya perjualbelikan. Nah, itu motifnya seperti apa Pak Robert sebetulnya? Ya, motifnya pasti uang Pak Agung, UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Iya kan? Dimana sebenarnya sampai hari ini pun masih berseliweran data, baik di digital, ya kan, di di internet, di dunia maya, maupun di dalam dunia yang nyata gitu. Itu masih berkeliaran orang menjual belikan data. Masih banyak orang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Karena apa sih motifnya? Ya uang. Gue pengen punya uang gitu. Kalau seandainya gue suka melakukan sesuatu ya pastinya ada ujung-ujungnya uang. Apapun yang berkaitan dengan masalah-masalah lembaga jasa keuangan, ujungnya adalah uang pasti. Ya, jadi misalnya kita ngomong juga ransomware. Kalau dulu ada malware ransom, kan ujungnya uang juga. Ya kan? Kalau lu nggak bayar atau kalau lu mau gue lepas, lu bayar dulu sama gue. Baru gue lepas gitu. Nah, sekarang kita udah ngomongin digital nih. Pak Agung, kita udah ngomong ke masalah digitalan lah ya. Kita sudah bertransformasi. Hampir semua lembaga jasa keuangan saat ini seperti fintech P2P itu fintech P2P nggak boleh lagi Pak Agung melakukan face-to-face transaction. Tidak boleh dia. Dalam POJK ya? Nomor 77 itu, online POJK 77 itu, iya, itu diatur dalam POJK 77 Pak Agung. Tentang bagaimana melakukan akuisisi, menandatangani perjanjian kreditnya pun harus pakai digital signature. Jadi tidak boleh lagi melakukan face to face. Mereka harus melakukan non face to face transaction dan seamless. Dari depan
sampai ke belakang seamless. Itu POJK 77 di dalam financial teknologi pinjaman online, P2P lending. Baik. Nah, kalau di bank itu belum ada Ya. yang mengatur seperti itu gitu. Tapi sekarang kita sudah bicara soal hampir ke arah digital. Ya. Karena juga mungkin COVID gitu ya. Nggak bisa lagi kita face to face, makanya dia mencoba untuk melakukan onboarding secara digital. Jadi digital onboarding ya. Cukup mereka melakukan selfie foto, mereka menggunakan OCR untuk mengcapture data di dalam KTP gitu ya. Terus mereka melakukan verifikasi secara real time dan online. Arahnya saat ini sudah menjadi hal seperti itu. Salah satu beberapa bank gitu ya sudah mulai melakukan hal-hal yang demikian gitu. Kalau kita bicara beberapa bank swasta itu, mungkin yang kelihatannya fully digital itu saat ini adalah Bank Mega Syariah. Itu mereka sudah melakukan fully digital onboarding dalam untuk melakukan pembukaan rekening. Mungkin ada Genius dari BCPN dan mungkin beberapa bank lagi akan keluar dengan produk-produk barunya. Baik, Pak Robert, ini ada satu hal yang mengganjal di hati saya nih. Kadang-kadang saya suka terima email gitu ya dari bank yang bukan merupakan bank saya. Nah, saat ini saya hanya membuka 2 rekening untuk tabungan di perbankan gitu, Pak ya. Cuman saya herannya kalau bank lain yang bukan merupakan bank saya, kemudian saya dapat penawaran produk gitu ya dari bank tersebut. Itu bank itu dapat data dari mana gitu loh. Kalau bank saya wajar karena nama saya terdaftar ya, di bank itu email saya terdaftar, nomor handphone saya terdaftar. Cuma kalau ternyata yang mengirimkan produk atau apalah namanya penawaran ya atau mungkin promosi, nah itu bukan bank saya, itu gimana sebetulnya? Dan dapatnya dari mana dan bagaimana cara bank itu mendapatkan datanya seperti gimana, Pak Robert? Bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya mungkin kalau ke saat ini udah nggak ada lagi Pak Agung bank yang menawarkan produknya langsung kepada yang bukan nasabahnya. Jadi yang justru menawarkan tuh pihak ketiganya biasanya. Kalau zaman dulu dimungkinkan, tadi saya bilang fotokopi pindah gitu ya. Tapi sekarang bank tuh sudah jauh lebih sopan sih kelihatannya. Dia tidak melakukan sendiri. Dulu tuh yang namanya telesalesnya itu adalah memang dilakukan oleh bank sendiri. Sekarang ini kebanyakan mereka menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa agen pemasaran. Ya, jadi banknya nggak mungkin melakukan hal tersebut. Satu, mungkin lebih sopan. 2, mungkin sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Karena ada konsen dari nasabah yang menyatakan bahwa penggunaan data ini hanya untuk internal bank. Tidak boleh digunakan kepada pihak ketiga. Mungkin konsen itu yang mengikat mereka gitu di dalam setiap aplikasi. Jadi dipindahkanlah. Pak Agung menerima telepon, menerima SMS, menerima WhatsApp, itu pasti dari pihak lain yang menawarkan produk di luar daripada produknya banknya Pak Agung gitu. Katakanlah misalnya Pak Agung di bank A, terus tiba-tiba muncul WA dari bank seolah-olah dari penawaran produk bank B. Tetapi pasti bukan bank yang menawarkan, pasti adalah pihak ketiga ataupun agent pemasaran yang menawarkan Pak Agung. Nah, hal seperti itulah yang saya bilang bahwa akal-akalnya tetap, gitu ya, caranya diperhalus aja tadi gitu. Akal-akalnya tetap juga. Tapi gini, Pak Robert, kalau ini mungkin saya potong sedikit. Apakah banknya beli datanya? Jawabannya mungkin belum tentu juga. Sekarang gini, Pak Robert, kalau misalnya tadi ada pihak lain yang mengelola data itu, sementara bank adalah sebagai business owner-nya lah, kata-kata seperti itu. Nah, kalau data itu disalahgunakan oleh salah satu dari antara mereka, itu apakah salah satu bentuk pelanggaran atau pelanggar hukum atau gimana, Pak Robert, kira-kira? Kalau pelanggaran etika pasti, ya. Dimana itu kan bisnis etik namanya kalau kayak gitu. Secara etika pasti dia melanggar etika. Secara undang-undang tentunya kalau seandainya itu disalahgunakan, bank tersebut tahu, maka mungkin bisa ini karena di law firm ini nanti bisa dicek, mungkin bisa dikatakan bahwa bank tersebut turut serta dalam melakukan sebuah kejahatan ataupun tindak pidana. Jadi mungkin pasal KUHP itu mungkin pasal 55 kali kalau seandainya turut serta itu. Jadi bisa saja dikenakan seperti itu. Persoalannya belum ada nih orang yang sekarang mengajukan gugatan itu ke jalur pidana ataupun ke penegak hukum. Class action ya?
Belum ada menurut bukan class action. Tapi maksud saya Pak Agung lah secara sadar gitu Pak Agung merasa nggak nyaman, merasa bahwa data yang terkonfirmasi. Apakah Pak Agung melapor? Ya, ya, Enggak kan? Gitu kan? ya. Karena di satu sisi Pak Agung tidak merasa bahwa Pak Agung dirugikan. Baik. Itu loh. Padahal Pak Agung tahu, aduh gue dirugikan nih. Tapi Sorry. tapi begini Pak Robert, kalau kita mau lapor, ya tentunya kan harus ada dasar pelaporannya. Kalau ternyata kita mau melaporkan sesuatu kepada polisi misalnya, namun apakah kita itu mengharuskan kita ada suatu kerugian material? Ya kalau nggak ada kerugian material, gimana cara laporannya ya ke polisi? Nah itu mungkin Pak Robert bisa jelaskan sedikit. Sebenarnya yang harus jawabnya orang hukum gitu ya, apa namanya, teman-teman di lembaga hukum yang punya latar belakang hukum. Saya nggak pernah dihukum, ya. Jadi, tetapi berdasarkan pengalaman saya, niat saja sudah bisa dijerat dengan hukum pidana. Niat, ya itu niat. Baik. Jadi barang siapa gitu ya, itu apa namanya niatnya siapa untuk melakukan kejahatan, maka dia sudah bisa dipidanakan. Persoalannya sekali lagi persoalan. Kadang-kadang aparat penegak hukum kita itu nggak punya real kerugian tuh dia juga jadi aduh malas untuk ngerjainnya kali ya. Bukannya malas Pak, mungkin agak susah dasarnya mungkin. Teman-teman yang berkaitan dengan masalah hukum. Ya, oke. Kemudian saya mau ke Pak Yosi nih. Bang Yos masih di sana? Oke, ini saya mau tanya ke detektif partai clear kita nih. Bang Yos, itu sebetulnya kalau misalnya ada satu kebocoran data ini biasanya tindak lanjutnya gimana ya? Kalau misalnya dari sisi internal ya, mungkin ada orang dalam yang mencuri data, membocorkan data itu gimana kira-kira biasanya yang dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Tadi sudah diulas panjang lebar dari Pak Robert ya. Namun spesifik ke ranah investigasi, terutama di internal, tadi Mas Agung menanyakan bahwa terdapat kebocoran data ya. Ada yang modusnya masih tradisional gitu Pak ya. Jadi ada oknum tenaga pemasar begitu, dan dengan perkembangan zaman ke era digital saat ini, modusnya kebanyakan nanti akan larinya ke arah cybercrime begitu Pak. Even itu bersifat tradisional di awal, pencurian data, maksudnya seperti itu, namun transaksinya melalui digital, tetap akan unit atau penegak hukum yang pas itu adalah di unit cyber begitu. Baik, oke. Nah ini mungkin permasalahan data ini sangat runyam ya, karena begini, saya melihatnya kalau ada satu penyelenggara, ini kan sebetulnya mereka menghimpun data ya, menghimpun data dari misalnya kita registrasi gitu ya di satu layanan ya. Data itu dihimpun, kemudian disimpan, kemudian dikirim gitu ya, kemudian diupdate dan seterusnya. Nah ini sebetulnya di peraturan pemerintah PTSE nomor 71 tahun 2019 sudah ada ketentuan mengenai pengelolaan data itu. Nah cuma masalahnya adalah kalau data itu sampai bocor misalnya, ya, saya nggak tahu apakah yang terjadi kemarin itu ada orang dalam atau dari pihak luar, saya nggak tahu yang 279 juta data itu atau yang 2 juta. Nah, ini sebenarnya penegakan hukumnya gimana nih? Mungkin Pak Robert bisa jelaskan juga. Tadi saya kan ngomong Pak Agung gitu, kita cuma dengar sampai di situ doang ceritanya. Sampai hari ini kita nggak tahu tindak lanjutnya gitu, ya. Siapa yang dinyatakan bersalah? Apakah lembaga yang kita tahu itu, kita sebut aja lah misalnya BPJS tersebut, karena itu sudah merupakan berita di umum di publik. Apakah itu dinyatakan memang bersalah? Apakah itu memang data dari sana? Sampai hari ini kita nggak tahu, Pak Agung. Ya. Itu kita tahunya bahwa ada cerita bahwa ini loh katanya BPJS kebocoran, datanya bocor.
Dulu awalnya ke Dukcapil, tapi Dukcapil memverifikasi dan mengklarifikasi bahwa itu bukan data kami. Nah, itu lebih cocok dengan datanya BPJS, katanya gitu, BPJS Kesehatan. Yang memang katanya Sampai ada slip gaji segala ya. diributkan di publik, sempat dipanggil kan, tapi kan sampai hari ini kita nggak tahu apakah itu betul data BPJS, apakah itu data yang lain. Seolah-olah ada masalah terus ya udah hilang gitu loh. Oke. Nah, ini jadi masalah karena sebetulnya gini, data ini kan datanya masyarakat nih, ya, data yang kita punyai gitu ya. Tapi yang ngelola pihak lain, ya penyelenggara tadi, atau bisa juga di outsource. Nah, sekarang kalau ada satu kebocoran data, ini tanggung jawab siapa sebetulnya? Konsumen, saya, Anda, semuanya, ya, penyelenggara, ya, yang punya bisnis itu, atau pihak lain, pihak ketiga yang membantu penyelenggara itu dalam melakukan satu pemrosesan data. Anda tuh gimana kira-kira, Pak Robert? Kalau hukum pasti akan mencari tahu dulu siapa berbuat apa, di mana berbuatnya, bagaimana melakukannya. Itu hukum harus begitu ngomongnya. Jadi harus ada proses pembuktian. Jadi dari penyelidikan, penyidikan. Setelah diketahui siapa yang melakukan apa, di mana dan bila mana, bagaimana melakukannya, semua diproses dalam sebuah berkas. Berkas itu dinaikkan ke pengadilan. Barulah kita tahu siapa yang bersalah pada saat itu. Itulah proses hukum gitu kalau bicara soal proses hukum. Cuman kalau seandainya kita tahu, sama-sama tahu, pemilik data itu bukan lembaga negara tersebut. Pemilik data itu adalah kita. Lembaga data tersebut seperti Dukcapil itu bukan pemilik data. Dia adalah pengepul datanya yang mendokumentasikan dan mengadministrasikan data-data tersebut. Gitu. Pemiliknya siapa? Ya kitalah semua pemilik data itu. Persoalan yang paling utama adalah kita belum punya undang-undang mengenai itu. Kalau ada pelanggaran terhadap data pribadi, bagaimana caranya melakukan penyidikannya, undang-undang yang mana? Perlindungan data pribadi itu belum ada undang-undangnya. Sehingga itu menjadi sulit. Nah, beberapa lembaga keuangan gitu ya, diharuskan melakukan sertifikasi tentang bagaimana mengamankan sistem informasi dan teknologinya, keamanan datanya. Ya kan mungkin orang disuruh comply dengan aturan ISO 27001 2013. Itu yang paling mendasar yang saat ini harus dimiliki oleh sebuah lembaga yang bermain dan mengelola data. Contohnya misalnya, setiap perusahaan penyelenggara digital signature ataupun certificate authentication, PSRE, itu wajib sertifikasi ISO 27001 dulu. Untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mengikuti aturan dan standar keamanan. Nah, di bank juga demikian. Ya, kalau seandainya mungkin di beberapa bank yang melakukan transaksi dengan berbasiskan kartu itu, kita dulu mungkin Pak Agung juga tahu ada PCI DSS yang harus diikuti, sertifikasi tersebut. Itu kan semuanya dalam rangka mengamankan datanya nasabah. Tetapi apakah itu diikuti apakah itu bahwa itu semua sudah yakin bahwa itu tidak akan terjadi kebocoran? Belum tentu juga. Ya, aja ada yang bocor, ada yang ini segala macam. Nah, kalau terjadi kebocoran, undang-undangnya belum ada untuk melindungi data pribadi kita. Masalahnya. Begini, Pak Robert, mungkin yang berlaku adalah pidana umum. Baik. Kalau misalnya satu layanan gitu ya, ada operatornya gitu kan, datanya sudah jelas ya, datanya data identitas, data nasabah lah atau data debitur whatever it is. Kan datanya sudah jelas dan prosesnya pun untuk pemrosesan datanya sudah jelas. Kalau misalnya bank untuk tabungan dan seterusnya untuk transaksi pembayaran, kalau pinjaman mungkin terkait dengan persetujuan kredit dan seterusnya. Nah, ini yang tadi kembali pertanyaan saya ini, kalau yang tadi Pak Robert katakan bahwa tanggung jawabnya itu setelah kejadian, after the fact gitu, kita sudah palang rugi gitu ya, uangnya hilang misalnya atau ketipu misalnya, ya harus dilakukan penyidikan siapa yang bertanggung jawab. Cuma kalau defaultnya gimana nih sebetulnya pengamanan data supaya masyarakat ini tenang gitu loh dalam bertransaksi. Kalau nggak kejadian juga tentunya
harusnya ada ketentuannya mengenai hal itu. Ya, tanggung jawabnya ada di mana? Masa kita sebagai nasabah gitu disalahin dulu, kira-kira seperti itu. Ya. Yang pertama adalah tanggung jawab itu merupakan tanggung jawab kita pribadi. Ini apa namanya? Yang saya ingin juga memberikan pemahaman kepada teman-teman dan masyarakat semua. Bahwa data pribadi itulah tanggung jawab kita secara pribadi. Pada saat kita menggunakannya dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, maka seharusnya tanggung jawab pihak ketiga itu juga ikut berlaku di situ. Kan bank di bawah supervisi dari OJK, pasti mereka punya regulasi mengenai bagaimana menjaga dan mengamankan data. Paling gampang aja lah misalnya, informasi mengenai rekening tabungan Pak Agung. Kan tidak boleh disebarluaskan. Ada undang-undang perbankan di dalamnya. Itu kan ada undang-undang kerahasiaan data nasabah gitu. Di mana siapapun yang memberikan informasi mengenai data nasabah tersebut yang berupa katakanlah berupa pasifah di bank gitu ya. Itu ada undang-undang yang akan bisa dikenakan, undang-undang perbankan. Ya kan? Nah, tetapi ya bahwa menyimpan data tersebut dan mengelolanya secara benar pastinya juga diatur oleh regulator. Bagaimana melakukan penyimpanan data tersebut gitu, menjaga data tersebut. Regulator pasti membuat aturan mengenai itu. Jadi kalau terjadi kebocoran dari sebuah lembaga, ya otomatis harusnya tanggung jawab lembaga tersebut. Karena secara utuh nasabah telah memberikan datanya kepada lembaga tersebut. Tapi kalau dalam hal bertransaksi Pak Agung, sering-sering nasabah bisa dikalahkan kalau dalam bertransaksi. Karena biasanya dalam bertransaksi itu bank mewajibkan orang untuk mengirimkan password ataupun PIN. Kalau sudah menggunakan PIN ataupun password, bank serta-merta menyatakan bahwa itu tanggung jawab kamu. Oh, yang PIN-nya orang punya kamu kok gitu. Nah, itu yang seringkali terjadi sebuah dilema antara bank dengan nasabahnya. Yang satu sisi bahwa nasabah tidak mau merasa dirugikan, uangnya nggak mau hilang. Di sisi lain bank mengatakan bahwa itu kelalaian lu. Gitu loh. Jadi seringkali ini permasalahan ini nggak bisa selesai gitu. Dan selalunya pihak nasabah ataupun masyarakat yang di pihak yang lemah menurut saya. Baik. Oke, sekarang gini, kalau ada satu kejadian kebocoran data, ya, entah itu jumlahnya berapapun 2 juta atau yang 279 juta itu apa ini? Kalau misalnya data kita akan diapakan oleh orang yang menerima atau apa namanya mencuri data itu. Nah, dampaknya buat kita secara langsung itu seperti apa, Pak Robert? Itu bisa dijelaskan. Data itu kan bisa dipergunakan untuk berbagai macam, gitu ya. Kalau ada orang menggunakan data kita untuk mengajukan permohonan kredit, misalnya, dan menimbulkan sebuah fasilitas kredit di bank, ya kan, itu kan menjadi sebuah resiko yang buat kita. Bahwa kita tidak pernah mengajukan permohonan tersebut, tiba-tiba kita seolah punya kewajiban atas kredit yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang pertama gitu. Terus kalau seandainya ada orang melakukan kejahatan, menggunakan identitas kita, otomatis yang dikejar ya kita gitu. Kan kita pemegang datanya. Ya orang misalnya menggunakan data kita untuk menggunakan identitas yang lain, mengganti identitasnya dengan identitas kita. Dan dia berbuat sebuah kejahatan. Identitas kita yang dipakai sama dia, ya otomatis kerugian buat kita gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang bisa disalahgunakan lewat data-data identitas pribadi kita sebenarnya gitu. Jadi sangat berbahaya gitu. Jadi saya menghimbau supaya kita semua masing-masing pribadi mari memperlakukan identitas dan data-data kita secara baik dan benar. Baik. Apalagi kalau seandainya kita ke undang-undang ITE kan misalnya Pak Agung kan yang namanya email kan adalah domain kan. Ya, ya. Kalau orang menggunakan email kita, itu akan menjadi beban kita kalau terjadi sesuatu. Gitu. Baik. Jadi ya kudu hati-hati lah. Ya, ya. Baik, ini saya mau nanya ke Bang Yosi nih. Bang Yos masih online ya? Belum tidur ya? Bang, ini kalau orang menyalahkan identitas nih, apa saja kira-kira yang disalahgunakan, data apa aja nih kira-kira? Mungkin rekan-rekan bisa dikasih contoh ya, kalau orang masukin data kita untuk tadi yang Pak Robert sampaikan untuk pengajuan kreditnya apa data yang disalahgunakan? Silakan, Bang Yos.
Izin Mas Agung, saya nggak pakai kamera ya. Ya, oke. Tadi di awal mengenai subjek materi pembahasan ini mengenai data privacy. Pak Robert juga tadi di awal juga menyampaikan bahwa apa yang ada di KTP, data yang ada di KTP tersebut dapat disalahgunakan. Jadi kalau untuk contoh banyak sekali, saya izin Pak Robert, jadinya saya lebih ke memang normatif Pak, karena fenomena ini kalau kita berselancar di internet, kita searching, browsing, yang sudah dipublish begitu, modus operandi dan tipe-tipe fraud untuk penyalahgunaan data pribadi itu sangat banyak. Nah, kebanyakan data-data pribadi itu dimanfaatkan oleh oknum pelaku seperti halnya memang karena dari sisi pribadi itu sendiri, dari warga orang atau masyarakat itu sendiri mengumbar data pribadinya, dan pada akhirnya ada oknum yang memanfaatkan seperti itu, entah itu account takeover, jadi mengoverride, dia bisa menguasai karena sudah mengetahui data pribadinya, pada akhirnya yang bersangkutan mencoba dengan sengaja untuk membobol, begitu, memanfaatkan layanan lembaga keuangan tadi untuk membobol akses akun yang nasabah tersebut. Seperti itu, Mas Agung. Jadi lebih ke normatif kalau dari sisi saya. Khawatirnya nanti kalau ini agak panjang banget pembahasannya, kurang lebih begitu, Mas Agung. Nah, kalau misalnya gini, Bang Yos, kalau KTP saya ya disalahgunakan oleh orang lain, katakanlah saya upload ya registrasi satu layanan, kemudian diupload, kemudian data itu bocor ya oleh salah satu operator, kemudian ada orang lain yang menyalahgunakan. Nah, itu cara penyalahgunaannya gimana? Apakah data itu ada dokumen yang lain yang melengkapi itu atau gimana sejauh ini? Silakan, Bang Yos. Masih monitor? Nah, ini putus kayaknya nih. Itu dapat diakses oleh orang lain, misalkan KTP itu sendiri. Ya. Saat ini bisa banyak sekali fenomena juga mengambil foto seseorang. Foto orang. Selanjutnya ditempel di foto orang. Oke. Selanjutnya diakses untuk dibuatkan fake identity gitu ya. Selanjutnya bisa diajukan seperti tadi modus-modus. Ya, Mas Agung, agak putus, Mas. Iya. Kedengaran. Nah, selanjutnya bisa diajukan untuk seperti loan, pinjaman online gitu ya. Ya. Pinjaman online begitu ya. Dengan data-data genuine dari nasabah, namun fotonya ternyata berbeda begitu. Oh, berarti datanya asli tapi dipalsukan gitu ya? Data asli namun dipalsukan. Oke. Fotonya diganti ya. Nah, selain itu apa yang biasa disalahgunakan nih? Supaya rekan-rekannya hati-hati ya kalau misalnya upload gitu kan, atau ada nggak nomor telepon gitu yang misalnya diganti atau apa misalnya? Untuk data pribadi memang termasuk profil atau biodata pribadi ya yang ada di KTP. Namun akses privasi data itu termasuk handphone juga. Banyak sekali kasus SIM card hijack ya, yang dimana pelaku itu menghijack, mengoverride dari nomor handphone nasabah genuinnya karena mengetahui berawal dari biodata. Nah, selanjutnya dia bisa seperti diskusi kemarin itu bahwa nasabah atau oknum pelaku dia datang karena sudah menguasai data pribadi nasabah, dia datang ke operator, begitu Mas Agung. Oke. Nah, selanjutnya pada saat dari sisi operator sendiri karena mungkin di internalnya masih belum ketat, nah, selanjutnya yang bersangkutan melayani karena walk-in ya, dari sisi oknum itu sendiri walk-in ke operator, akhirnya di-accept. Nah, selanjutnya si oknum pelaku itu sendiri bisa menguasai seluruh data nasabah genuinnya, bahkan sampai ke
password, PIN gitu. Oke, baik. Nah, ini salah satu yang saya mau sharing juga sih sebetulnya. Jadi waktu itu saya pernah beli nomor cantik nih, ya, nomor cantik, nomor telepon ya, nomornya bagus, serinya bagus gitu ya, 999. Nah, kemudian saya beli ini 3 bulan kemudian, mohon maaf, di mute sedikit nggak kedengeran. Nah, 3 bulan kemudian nomor itu nggak aktif tiba-tiba. Ya, artinya saya beli nomor cantik, saya pakai 3 bulan, tiba-tiba 3 bulan kemudian nomor itu sudah tidak aktif. Apakah memang itu ada? Ini mungkin saya duga ini injek apa namanya? Kayak semacam SIM swap gitu ya. SIM card take over yang kartu saya itu di nonaktifkan. Mungkin dia, saya nggak tahu pada saat saya beli itu apakah pendaftaran pertama kali nomor itu dilakukan oleh saya atau memang sebelumnya ada orang mendaftar. Ya, artinya nomornya recycle gitu ya. Mungkin dia lapor polisi sehingga orang itu mungkin bisa membuat laporan ke operator bahwa ini nomor saya hilang kartunya misalnya. Sehingga kartu yang masih ada di saya itu ya, itu tiba-tiba nggak aktif karena SIM cardnya mungkin diganti. Nah, mungkin Pak Yosi pernah mendengar pernah mengetahui mengenai kejadian tersebut ya. Modus operandi seperti apa? Sudah lama meninggalkan itu Mas untuk handling SIM card hijack nih. Jadi mungkin di sesi berikutnya bisa kita dalam ya. diskusikan lebih bagus ya, lebih dalam lagi ya. Tujuan kita saat ini kan memang untuk mengedukasi nih. Ya. Baik, mungkin rekan-rekan di sini ada yang mau menanyakan atau memberikan pandangan, silakan. Mungkin dinyalakan videonya. Ya, Pak Robert, saya mau nambahin satu, Pak Agung. Saya tambahin silakan. satu gitu ya. Saya sampaikan Yosi tadi bahwa dengan teknologi dan sistem yang tersedia saat ini, onboarding kalau menggunakan identitas orang lain itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Karena teknologi yang saat ini dan dimiliki oleh beberapa perusahaan-perusahaan penyelenggara eKYC, Electronic New Customer itu, sudah memiliki teknologi yang cukup baik, yaitu adalah biometric matching system. Ya, salah satunya adalah mungkin saya sebagai penyelenggara eKYC saat ini, kalau Pak Agung datanya diganti sama fotonya Yosi, itu mau onboarding gitu ya, kalau orang itu atau perusahaan keuangan itu menggunakan teknologi yang kita miliki, itu otomatis bahwa itu sudah akan di-reject. Karena datanya, Pak Agung misalnya punya KTP, diambil oleh Yosi. Yosi menggunakan KTP Pak Agung, tapi fotonya diganti sama fotonya Yosi. Kalau dilakukan secara onboarding yang tidak melakukan real-time verification, hanya melihat secara eyeballing saja, maka otomatis fotonya Yosi itu sama dengan pembawanya. Kan Yosi yang bawa fotonya KTP itu kan. Padahal identitasnya Pak Agung yang tertera dalam situ, tapi fotonya diganti sama fotonya Yosi. Nah, kalau kasat mata eyeballing, maka itu bisa ditembus. Tapi sekarang kalau dengan teknologi biometrik yang banyak dimiliki oleh beberapa perusahaan saat ini, dan dilakukan verifikasi pengecekan secara langsung ke data kependudukan, maka itu pasti akan ditolak. Karena itu sudah nggak bisa dilakukan. Bahwa di situ disebutkan antara pemegang NIK dengan wajahnya itu nggak sama. Jadi unmatched, maka otomatis bahwa data tersebut adalah data penggunanya adalah palsu. Selain itu, untuk memastikan bahwa orangnya itu hidup atau orang mati atau foto, itu digunakan namanya liveness test gitu. Cuma dalam liveness test itu orang diajarkan atau diminta untuk melakukan gerakan-gerakan yang menyatakan bahwa dia itu masih hidup. Misalnya Pak Agung pada saat melakukan onboarding secara digital, pertama adalah Pak Agung mengcrop dulu KTP-nya lewat OCR. Setelah itu Pak Agung selfie wajahnya. Nah, pada saat selfie itu saja, itu sudah bisa melakukan verifikasi secara real time. NIK yang ada di dalam situ namanya Agung, tapi fotonya bukan. Otomatis ditolak. Gitu loh. Nah, jadi sekarang sudah lebih aman sebenarnya kalau seandainya teman-teman yang berusaha secara
melakukan digital onboarding, itu melakukan verifikasi secara real time dan online. Baik. Yang kita khawatirkan adalah justru yang tidak memverifikasi secara online dan real time, yang hanya menggunakan eyeballing saja, melihat kesamaan antara pembawa dengan foto yang di atas identitas gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tapi Baik. kalau yang melakukan verifikasi secara real time, otomatis itu sudah tidak bisa tembus lagi. Ya. Karena sistem sudah bisa mengatakan bahwa pembawa KTP ini bukan pembawa yang sebenarnya. Oke, baik Pak Robert. Nah ini sebetulnya kalau dari sisi kita sebagai pengguna ya, saya dulu pernah kerja di bank juga. Ya, artinya pada saat saya kerja di bank Ya, itu, Pak Agung, ya? Ya pernah Pak. Pada waktu saya bekerja di bank ini kan saya sebagai praktisi ya. Tapi kan di satu sisi saya juga pengguna juga, saya user juga gitu ya. Saya nasabah bank lain. Nah, apa yang perlu kita jaga nih sebagai pengguna ya Pak, pengguna layanan nih supaya kita bisa terhindar dari adanya penyalahgunaan data nih. Kira-kira apa ya? Mungkin Pak Robert bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan di sini. Silakan. Ya, kalau sebelum menjadi nasabah, tentunya kan kita harus memilih lembaga mana yang kita ingin tuju agar kita dicatatkan sebagai nasabahnya. Itu yang pertama. Nah, saya sih sarankan bahwa lembaga yang memang sudah memiliki sistem teknologi yang bisa mengamankan informasi kita. Kan banyak itu kan ya, terlihat kan misalnya bank-bank gitu ya. Yang kedua, kalau kita sudah di-acquire menjadi nasabah, pastikan bahwa kita mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Misalnya, tidak memberikan informasi mengenai apapun pada saat kita melakukan transaksi. Kan sekarang ini kan salah satu alat pengaman itu kan adalah one time password ataupun OTP. Selain PIN ya. Ya. Nah, kedepannya semua itu akan berganti dengan biometrik. Jadi sudah tidak lama lagi di Indonesia ini akan mengadopsi sistem biometrik sebagai password. Ya. Jadi password itu adalah bagian daripada biometrik kita. Cuman kebetulan saja di Indonesia saat ini yang sudah bisa digunakan biometrik itu adalah wajah. Ya, karena apa? Karena tools-nya juga belum semua tools yang dipegang oleh masyarakat itu bisa membaca finger print misalnya. Atau tidak semuanya bisa menggunakan iris mata karena mahal. Ya yang paling gampang adalah menggunakan wajah, yaitu kamera di dalam smartphone. Itulah nanti akan menjadi bagian daripada keamanan untuk menggantikan PIN dan OTP. Jadi ke depan semua orang itu ya akan memiliki password adalah bagian daripada dirinya. Biometrik yang melekat pada dirinya. Oke Pak Robert, gini, saya potong sedikit. Ini kan kalau dari sisi teknologi oke lah ya, artinya sudah ada penyelenggara menyediakan itu. Cuma kalau dari sisi kita nih, nasabah kita mesti ngapain nih untuk menjaga supaya data kita nggak sampai mungkin jatuh ke tangan orang lain atau supaya nggak sampai bisa dengan mudah disalahgunakan. Ya kira-kira seperti itu. Gimana Pak? Ya, yang pertama kan baca kan setiap kali Bapak berhubungan dengan lembaga keuangan kan Bapak harus membuat sebuah declaration. Ya kan di dalam declaration itu ya tadi Pak Agung bilang biasanya aturan itu terus kecil-kecil gitu ya. Walaupun kecil-kecil ya dibaca gitu bahwa satu ya harus dibaca bahwa satu penyelenggara itu tidak boleh menggunakan data kita tanpa seizin kita. Oke. Ya itu harus dipastikan ada kalimat seperti itu di dalam aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, ada beberapa teman saya lihat masih ada teman-teman bank yang aktif. Tolong dilihat formulir pembukaan rekeningnya. Ada nggak kalimat seperti itu? Kalau seandainya bank ingin menggunakan data kita, nasabah, itu harus mendapatkan izin dari kita dulu. Oke. Jangan bank meng-crossing. Tadinya bank punya produk A, di-crossing dengan produk yang lainnya. Itu sebenarnya nggak boleh kalau ada statement seperti itu dalam sebuah aplikasi permohonan pembukaan rekening. Nah, jadi saya menyarankan bahwa setiap kali kita ingin membuka rekening apapun namanya, tolong membaca yang kecil-kecil itu. Karena biasanya yang kecil-kecil itu kita lewatin. Tapi nggak kelihatan Pak masalahnya Pak. Kecil nggak kelihatan bahasa Inggris pula gitu. Kelihatan lah, karena nggak boleh bahasa Inggris doang sekarang. Nggak boleh ya? Ada bahasa Indonesianya. Iya. Atau nanya Mbak Google dulu kali ya.
translate dulu, nanya Mbak Google dulu. Ya, suruh orang banknya jelasin, tapi biasanya tidak boleh. Ya, Harus bilingual gitu semuanya. Ya. Nah, itu dibaca gitu dengan benar gitu membacanya. Mengerti baru tanda tangani gitu. Nah, besok tanda tangan basah itu udah nggak ada lagi Pak Agung. Besok itu sudah menggunakan tanda tangan digital. Jadi elektronik orang pelan-pelan, bukan elektronik lagi, digital. Jadi sudah certificate authentication berbasiskan kripto nantinya. Jadi pelan-pelan orang itu kita ini akan dihadapkan dengan perubahan yang begitu besar, di mana apalagi kesempatan kita untuk keinginan kita untuk melakukan face to face itu sudah mulai berkurang. Sekarang Mbak Agung baca di media-media, baik mainstream maupun media yang biasa, beberapa bank besar saat ini sudah mulai menutup kantor-kantor cabangnya. Baik. Ya, ratusan kantor cabang ditutup. Artinya apa? Jadi bank tidak menginginkan lagi orang datang ke kantor cabang, sudah. Jadi sedangkan sarananya adalah patutnya onboarding digital, transaksi secara digital. Nah, nanti bagaimana mengamankan transaksi digital itu yang perlu kita ngobrol bareng-bareng sama-sama lagi bahas. Baik. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan nih ya. Ada nggak sih peraturan yang perlu diperbaiki? Ini ada pertanyaan dari seorang rekan di sini. Dari sisi regulasinya untuk terkait pengamanan data ini ada nggak yang perlu diperbaiki supaya bisa lebih bagus lah, artinya mungkin bisa meminimalisir adanya risiko gitu. Kira-kira gimana Pak Robert? Menurut Pak Robert? Saya percaya di dalam POJK itu pasti ada tentang bagaimana lembaga keuangan itu wajib mengamankan data pribadi masing-masing nasabahnya. Itu yang pertama. Ya. Cuman yang kedua, secara undang-undang, pemerintah itu harus segera mengeluarkan undang-undang mengenai pengamanan data pribadi. Di luar negeri itu sudah ada semua undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap data-data pribadi masyarakat, itu kita bisa mengajukan sebuah gugatan yang memiliki dasar hukum. Nah, persoalannya saat ini, dulu kita pernah dengar bahwa akan dibuat RUU. Ada RUU tentang perlindungan data pribadi, tapi sampai hari ini belum ada belum ada. Jadi kalau bertanya apa yang harus diperbaiki, undang-undangnya harus dibuat. Undang-undang perlindungan privasi ya, untuk khusus ya, untuk itu dong. Ya. Berarti semuanya. Berarti untuk peraturan pemerintah yang PTSE itu ya, pemrosesan transaksi elektronik yang nomor 71 tahun 2019 itu belum bisa mengcover itu ya, belum bisa mengcover tentu terkait dengan penghimpunan data, kemudian pemrosesannya, kemudian pengirimannya, penyimpanan dan seterusnya. Itu apakah sudah cukup Pak? Atau gimana Pak Robert? Ya kalau PSRE itu penyelenggara itu tadi saya katakan bahwa kewajibannya satu, kamu mengamankan data sesuai dengan standar ISO 27001 2013. Kalau kamu sudah lulus itu, punya sertifikasi itu, maka perusahaan kamu dianggap layak. Nah, soal itu loh, soalnya bahwa 2027 2013 itu banyak juga kan asesornya kan. Ya. Banyak juga penyelenggaranya gitu kan. Ada yang ketat, mungkin ada yang tengah ketat. Ada yang itu sih persoalannya gitu ya. Ini jadi yang paling benar adalah bahwa segerakan membuat undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, baik. Nah, oke, pertanyaan lain nih ada dari ini. Izin Mas Agung, bisa ya, silakan Pak Yosi. Bang Yos, silakan. Izin karena bincang santai juga, saya mohon pencerahan juga dari Pak Robert. Yang saya pahami saat ini terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan adanya Undang-Undang Kerahasiaan Data Nasabah. Apakah itu tidak mewakili ya Pak Robert? Mohon pencerahannya Pak. Kebanyakan kalau itu dikenakan kepada lembaga keuangan, perlindungan data, katakanlah undang-undang mengenai perbankan. Yang dilindungi adalah data-data keuangan nasabah. Tapi kalau di tempat-tempat lain, undang-undang itu belum berlaku, nggak ada. Kalau konsumen ya hak konsumen. Bahwa konsumen itu tidak boleh menerima informasi yang salah terhadap sebuah produk. Itu adalah perlindungan konsumen. Tapi perlindungan data pribadi itu
bukan hanya ditempatkan di lembaga keuangan, tapi di seluruh aspek, termasuk yang berkaitan katakanlah kemarin dengan data yang BPJS itu. Baik. Oke. Jadi Lanjut Mas Agung. Ya, ini salah satu yang pertanyaan juga. Ini kalau ada kasus pembobolan kartu kredit nih ya. Ada nasabah yang lapor gitu ke polisi. Nah, ini sebenarnya prosesnya gimana ini untuk penyidikannya nih? Mungkin Pak Robert atau Bang Yos bisa jelasin nih. Pembobolan kartu kredit nih pertanyaannya ya. Ada mungkin di sini terkait dengan tindak pidana khusus misalnya, tapi ternyata tindak lanjutnya tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya prosesnya gimana untuk kalau ada pembobolan seperti ini? silakan Yos. Ya, Bang Yos silakan. Izin bisa diulang Mas Agung? Jadi gini ya, ini ada yang bertanya nih ya, kalau kartu kredit ya bocor gitu ya, atau datanya menimbulkan kerugiannya, kalau pelaporannya ke polisi ini seperti apa prosesnya? Artinya dari polisi ini mungkin si nasabahnya sudah melakukan pelaporan secara resmi ya, ada uangnya hilang ya. Tapi tindak lanjutnya ini biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini gimana sebetulnya prosesnya tuh kalau untuk penyidikan atau proses tindak lanjutnya gimana kalau membobolan kartu kredit misalnya? Wah, kalau ini Mas Agung lebih pengalaman. Kalau saya berdasarkan pengalaman aja juga ini Mas Agung, ya, terutama saya juga jadi remind pada masa lalu nih, dengan Mas Agung sendiri juga pernah mengajar di Pusdik Megamendung ya. Kadang-kadang teman-teman di rekan di institusi Polri itu baik terutama di wilayah, jadi kebanyakan masih dari sisi pengalaman penanganan perkaranya dari sisi kartu kredit itu masih kurang. Jadi kebetulan kemarin Mas Agung sendiri tahun 2012 ya kalau nggak salah pernah ngajar. Jadi hampir merata nih sih penanganan perkaranya. Kalau untuk kartu kredit biasanya memang pada saat memang betul. Jadi kalau kita mau melapor kan kita ke sentra pelayanan kepolisian di depan begitu. Ya. Namun biasanya kalau berkaitan dengan perbankan larinya pasti di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya pastinya penyidik akan yang lebih berpengalaman, mereka akan menindaklanjutinya dengan meminta keterangan-keterangan sebelumnya secara prosedural ya. Seperti itu Mas Agung. Jadi apabila itu spesifik ke kartu kredit, pastinya kalau untuk di Jakarta terutama ya di kota-kota besar sampai saat ini sudah bisa menangani dengan baik penanganannya seperti itu. Baik, oke. Ya, mungkin Pak Robert bisa nambahkan, silakan. Kalau ada nasabah yang merasa dirugikan atas transaksi kartu kreditnya dan ingin melaporkan ke pihak yang berwenang, saya sih menyarankan laporkan banknya. Baik. Kalau laporkan banknya, penyidik agak lebih semangat. Jadi yang lapor mesti bank ya, bukan kita. Oke. Yang kita laporkan aja banknya aja kita laporkan. Oke. Jadi agak lebih semangat gitu. Kalau enggak, ini delik atau apa? Semangat. Ini delik atau apa gimana? Delik. Artinya bahwa kalau saya pemegang katakanlah kartu dari sebuah bank, terus kartu saya dikompromi dan dipergunakan bukan sepengetahuan saya dan dibebankan kepada saya mengatakan bahwa saya tidak ingin membayar, tapi terus ditagih oleh bank, itu kan bisa menimbulkan sebuah tindak pidana. Gitu loh. Kalau nggak begitu, persoalannya menjadi lebih lama tadi Yosi bilang lama gitu. Dan itu tadi pertanyaannya bahwa jelas bahwa, waduh, ini kok nggak diterusin ya gitu. Bisa terjadi seperti itu. Karena memang kita sama-sama tahu lah bahwa pihak penyidik di Indonesia itu juga masih sangat kurang. Kalau semuanya mau dilaporkan dan semua katakanlah semua kejahatan di kartu kredit dilaporkan, itu isi laporan ke polisian itu isinya kartu kredit semua, jangan-jangan gitu. Baik. Lain nggak kebagian karena banyak kejadiannya gitu kan.
Apalagi zaman dulu-dulu. Kalau sekarang mungkin sudah jauh berkurang. Ya, sekarang karena sudah transaksi sudah lebih aman dengan menggunakan chip. Kecuali mungkin transaksi di e-commerce. Tapi transaksi e-commerce pun sekarang sudah banyak aturan-aturan yang bisa melindungi nasabah gitu. Aturan internal ya. Dari sisi internal itu artinya prinsipal. Kalau kartunya Master dan Visa itu prinsipalnya berarti Visa dan Mastercard internasional. Nah, mereka punya aturan-aturan untuk mengamankan transaksi tersebut secara internal. Tapi kalau ada yang tindak pidana tentunya harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, sekarang kan kalau kita mau lapor, siapa yang mau dilaporkan? Gitu kan? Nah, kalau mau dilaporkan, saran saya laporin banknya. Penerbitnya ya? Kalau nanti mau gimana caranya, ya whatever namanya. Nanti kalau seandainya mau caranya gimana, bisa diskusi sama saya sih. Ya. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Untuk peran Kominfo ini dalam mencegah kebocoran data ini seperti apa nih? Pak Robert mungkin bisa kasih sedikit gambaran peran Kominfo sendiri. Putus-putus, Bung. Ya, ini peran Kominfo nih. Pertanyaannya peran Kominfo untuk mencegah adanya kebocoran data atau untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dari kebocoran data. Ini pertanyaan dari salah seorang rekan nih, ya. Seperti apa kira-kira Pak Robert? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Saya ngomong selaku perusahaan PSRE ya, yang saat ini sedang mengembangkan produk digital signature gitu. Dalam sebuah persyaratan untuk menjadi pelaku PSRE tersebut yang memiliki produk digital signature, peraturan di depannya pun sudah sangat cukup ketat menurut saya. Di mana peraturan pertama bahwa kita harus memiliki aset dalam jumlah tertentu. Yang kedua, penempatan DC dan DRC kita juga sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga penempatan data, penempatan server, penempatan semua mesin-mesin kita itu ditempatkan pada sebuah tempat di tempat colocation yang memang memiliki standar keamanan yang dianggap sudah cukup secara nasional maupun internasional. Itu yang pertama dari sebuah persyaratan. Yang kedua, sekali lagi saya katakan bahwa kita punya sertifikasi ISO 27001. Yang ketiga, bahwa dalam setiap kegiatan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Tetapi setiap kali kegiatan itu harus dilakukan secara, kita ngomongin kalau di bank itu 4 principle. Jadi dalam sebuah kegiatan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang sendiri. Misalnya kita mau sign in atau mau login ke ASM. Login 1, login 2, login 3, login 4, itu semua dengan orang-orang yang berbeda, masing-masing memegang key sendiri-sendiri. Jadi untuk itu pasti sudah jauh lebih aman gitu. Nah, semua infrastruktur kita itu selalu diaudit, dan sebelum kita launching itu juga pun mereka menggunakan independent auditor. Yang mana independent auditor itu tidak datang dari sebuah organisasi, tapi datang dari multi organisasi. Misalnya orangnya 6. 1 dari PTA, 2 dari PTB, 3 dari PTC, ya itu masing-masing punya bawaannya sendiri-sendiri. Jadi proses-proses menuju ke arah sananya sepertinya sudah membuat kita merasa lebih aman gitu. Dan semua karyawan di PSRE tersebut diwajibkan dan harus menandatangani NDA sebelumnya bekerja di tempat kita. Jadi kalau ada salah satu yang nggak ada NDA-nya, maka otomatis itu kita akan dikenakan peringatan lah setidak-tidaknya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kelihatannya kalau dari Kominfo itu untuk menyangkut perusahaan digital signature ya, rasanya tingkat keamanan sudah tingkat keamanan yang cukup tinggi dalam memprotek keamanan penggunanya nantinya, harapannya begitu. Itu cukup baik lah dalam hal ini gitu. Ini pendapat saya dan pengalaman saya sebagai orang yang kebetulan saja saat ini mengembangkan dan sedang berproses dengan Kominfo untuk mendapatkan status berinduk untuk sebuah produk namanya digital signature. Berarti ini peran Kominfo ini sudah jelas ya dari sisi pengamanan data. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi nih.
apakah dimungkinkan untuk memitigasi terjadinya data nasabah yang disalahgunakan? Selain OJK, juga dilibatkan Dukcapil sehingga dapat membantu pihak perusahaan jasa keuangan dan proses verifikasi KYC. Ini agak kurang jelas juga pertanyaan ini. Apakah dimungkinkan untuk memitigasi terjadi data nasabah yang disalahgunakan? Mitigasi risiko kali ya, penyalahgunaan data selain untuk OJK dan Dukcapil. Ya. Saya kurang jelas nih pertanyaannya untuk proses verifikasi. Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Yang lain ada lagi yang bertanya, setahu saya belum ada instansi keuangan khususnya bank atau himbara seni yang diberikan akses ke Dukcapil untuk membantu KYC. Namun untuk perusahaan telco sehingga kejahatan modus recycle dan hijack masih sering terjadi. Nah ini gimana Pak Robert, itu bisa jelaskan untuk akses data ke Dukcapil ini ada nggak sebetulnya diberikan izin nggak oleh Dukcapil? Saya pernah bareng dengan Dirjen Dukcapil dalam sebuah acara. Dan dia berpidato bahwa sudah ada 1.300 izin yang dikeluarkan oleh Dukcapil untuk mengakses data kependudukan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 1.300 lebih. Gitu ya. Nah, cuman masalahnya sekarang ini kelihatannya sudah mulai dibatasi. Dulu itu kalau kita masukin NIK, keluarlah identitas orang tersebut. Nah, itu berbahaya. Dan itu sebaiknya diganti. Dan saat ini sudah mulai diganti, yaitu dinyatakan untuk verifikasi. Jadi sama atau tidak sama. True or false verification, gitu yang dilakukan saat ini. Bentuknya verifikasi. Jadi lembaga keuangan, mostly seperti bank-bank itu sudah punya akses ke Dukcapil saat ini. Cuman aksesnya itu apa? Itu tergantung dalam bentuk perjanjian kerjasamanya antara Dukcapil dengan lembaga keuangan tersebut. Jadi di satu sisi untuk melakukan digital onboarding sebenarnya saat ini sudah sangat-sangat baik gitu. Apalagi dengan tersedianya beberapa pelaku-pelaku perusahaan-perusahaan yang menggunakan biometrik sebagai alat verifikasi untuk memastikan bahwa calon pengguna itu sesuai dengan identitas yang dimilikinya dan sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Baik, ya, jadi mengenai permasalahan data ini cukup rumit ya, terutama data yang dikelola oleh pihak lain ya, baik itu operator sendiri maupun outsourcing ya, pihak ketiga yang mengelola data ini. Setelah data ini adalah data kita, data nasabah ya. Karena itu nanti mungkin yang paling penting di sini adalah kita bisa menyikapi ya berbagai permasalahan yang ada di luar ini ya. Kalau misalnya data kita bocor seperti apa ya. Atau paling tidak kita bisa mengetahui situasi ya. Situasinya apa sih sebetulnya di sekeliling kita, kalau ada orang yang mau coba untuk menipu kita misalnya atau melakukan tadi yang dibilang social engineering, nah itu kita mesti hati-hati terutama dalam penggunaan data transaksi digital. Karena itu nanti ke depan ini kita bisa berdiskusi lagi untuk topik-topik yang lebih spesifik. Baik, karena sudah malam saya tutup acara ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti kita bisa diskusikan pekan depan ya. Karena itu nanti rekan-rekan saya harap bisa bergabung kembali dalam forum ini, dan ya saya kira ini sudah cukup. Malam ini sudah terlalu malam. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf kalau ada kurang, dan terima kasih kepada Pak Robert Rompas dan Pak Yosi atas kesediaan untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.